Bapak dan Ibu, ini adalah portal layanan program GTK Kemendikbud. Ya, sebenarnya sama seperti tadi yang portal layanan yang ini, hanya saja di sini bergabung dengan layanan-layanan lain. Di sini ada shortcut ya atau menu pintas untuk menuju ke portal layanan guru penggerak atau ke login untuk melakukan pendaftaran di guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, begitu Bapak dan Ibu login, klik masuk di sini ya di portal guru penggerak ini, atau bisa juga nah di sini ya, untuk sudah dibuka di sini tombol-tombolnya, tinggal klik angkatan 3 di sini apakah sebagai guru penggerak atau sebagai pengajar praktik. Nanti ketika klik login akan langsung tampil seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu diminta untuk login dengan menggunakan akun SIM PKB. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk mendaftar ke guru penggerak ini tidak dilakukan secara manual. Artinya, Bapak dan Ibu di sini tidak mendaftar dengan menginputkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian sekolah tempat bertugas, itu tidak. Tapi dengan hanya menggunakan akun SIM PKB atau nomor UKG. Biasanya ujungnya yang ada guru.id, atau menggunakan akun SIM PKB langsung, itu juga bisa. Nah, ini saya contohkan ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti setelah login Bapak dan Ibu ya akan tampil seperti ini. Di sini akan muncul selamat datang. Contohnya ini Ernawati. Saat ini Anda belum terdaftar di layanan program guru penggerak. Silakan klik tombol di bawah untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal klik saja tombol daftar sekarang. Seperti ini. Mungkin kalau yang sudah melakukan pra pendaftaran ya, atau pada saat angkatan 2 Bapak dan Ibu istilahnya untuk pre-order ya istilahnya, kalau di kami itu melakukan pendaftaran di awal, ini sudah dilakukan. Tapi kalau untuk yang baru silakan ini diikuti langkah-langkahnya. Setelah klik mendaftar nanti akan muncul pilihan di sini ya. Bapak dan Ibu harus hati-hati karena untuk pengajar praktik dan peserta pendidikan atau CGP di sini tentunya berbeda di persyaratan dan juga di cara seleksinya. Contoh saya ini mendaftar sebagai CGP atau calon guru penggerak ya, peserta, klik centang kemudian daftar. Nah, barulah di sini langsung muncul ke laman beranda di pendaftaran guru penggerak. Di sini ada beberapa informasi ya Bapak dan Ibu. Informasi pertama di sini adalah status seleksi. Nah, jadi status seleksi ini adalah menunjukkan Bapak dan Ibu sekarang posisinya ada di mana, sudah sejauh mana mengikuti proses seleksi di tahap 1 ini. Contoh di sini sudah ada keterangannya. Untuk status di sininya jika muncul tanda centang artinya syarat seleksinya itu sudah diisi atau dilengkapi. Kalau masih tanda seru berarti syarat wajibnya masih belum dilengkapi atau belum diisi. Kemudian di bawah di sini ada informasi unduh template surat kelengkapan ya, karena untuk melakukan pendaftaran ini ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan seperti surat dukungan kepala sekolah atau surat referensi atau surat rekomendasi dari kepala sekolah atau teman sejawat, komunitas, organisasi dan lain-lain. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki template-nya, ini bisa diunduh di tombol unduh berkas ini. Nanti silakan diunduh, kemudian di print, diisi, kemudian di scan dalam bentuk PDF untuk disiapkan nanti diunggah pada saat pengisian CV atau kurikulum vitae. Nah, kemudian di bawah di sini Bapak dan Ibu ada 3 card ya, atau ada 3 kartu, 3 kotak-kotak. Pertama di sini adalah untuk CV, kedua ini untuk isai, yang ketiga ini untuk tes bakat skolastik.
Nah, kalau untuk yang pengajar praktik ini hanya ada 2 ya, pengisian CV dan juga essay. Ini di tahap 1. Ini di tahap 1 karena kan di tahap seleksi tahap 2 itu ada wawancara dan juga micro teaching atau simulasi mengajar. Nah, kartu ini atau kartu ini akan terbuka ya, terbuka di sini dalam artian bisa diklik ya, warnanya ada warnanya dan juga bisa diklik, tidak disable. Ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Contoh, saat ini ya mulai dari tanggal 18 Januari kemarin sampai dengan tanggal 15 Maret ya, kalau tidak salah 15 Maret itu adalah proses untuk pendaftaran dan juga pengisian CV dan esai. Nah, makanya di sini untuk kotak ini bisa diklik untuk dimulai kerjakan baik untuk CV maupun esai. Jadi ini jadwalnya paralel ya, tidak serial, paralel, kecuali untuk TBS. Ini TBS nanti setelah CV dan esai selesai dilakukan verifikasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika CV dan esai ini jadwalnya paralel, saya bisa mengerjakan esai dulu kemudian CV? Secara sistem itu bisa, tapi catatan dari kami adalah sebaiknya diisi dulu CV. Nah, di sini kan ada labelnya ya, CV, pengisian CV ini langkah 1, langkah 2-nya adalah pengisian esai. Nah, saya akan mulai dulu untuk ke pengisian CV. Di sini tinggal klik untuk pengisian CV, maka akan muncul informasi pengerjaan. Ini untuk tanggal diabaikan saja ya, karena ini versi demo. Siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF JPG, itu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan juga surat rekomendasi. Nah, jadi ini dokumen yang harus disiapkan, yaitu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Kemudian bacalah setiap bagian dengan teliti, terus kemudian isi setiap keterangan dengan cermat, tekan tombol simpan dan kirim ya pada saat setelah mengisi kelengkapan CV. Oke, di sini saya mengerti ya, kemudian kita klik mulai mengerjakan. Nah, muncul laman baru. Ini adalah laman untuk pengisian CV. Ya, hampir mirip dengan yang tadi ya, Cuman di sini jelas berbeda kontennya ya, atau isinya. Di sini untuk pengisian CV. Ada beberapa informasi juga di sini ya, status. Di sini status untuk kelengkapan informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 tanda status. Yang pertama ini ada tanda seru. Tanda seru ini adalah kelengkapan yang wajib diisi atau dilengkapi. Jadi untuk informasi umum dan dokumen penting ini wajib diisi. Ya, sekali lagi wajib diisi. Kemudian ada yang tanda tanya. Nah, tanda tanya ini statusnya adalah syarat yang berupa opsional. Ya, opsional. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki, ini boleh dilewati atau boleh dikosongkan. Tapi kalau memiliki, ya alangkah lebih baiknya untuk melengkapi. Contoh untuk pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, sukarelawan, melatih mengembangkan orang lain, ini sebenarnya tidak wajib diisi. Tapi kalau ada atau memiliki, silahkan dilampirkan ya, atau dilengkapi. Kemudian, nah ini adalah tata cara pengisian CV di bawah. Jadi sebetulnya ini sudah berurutan ya, mulai dari informasi umum dan sebagainya. Jadi untuk pengisian CV ini, daftar riwayat pendidikan dan pengalaman, ini sama dengan yang di atas di sini ya. Jadi contoh misalkan di sini informasi umum, ini masih tanda tanya, artinya belum saya lengkapi. Cara melengkapinya tinggal diklik di bagian informasi umum, dia bisa di mana saja, bisa di informasi umum, bisa dipanah ke bawah di sini, tinggal diklik, maka akan muncul biodata kita di sini ya, biodata informasi umum. Nah, biodata ini Bapak dan Ibu, ya biodata ini sebagian yang bersifat dasar itu diambil dari Dapodik.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Contoh misalkan seperti submikal ya atau lokasi bertugas ini diambil dari data Dapodik. Kemudian ada kota kabupaten, tanggal lahir, kemudian jenjang ini sudah diupdate atau diambil dari Dapodik. Nah, ada nomor WA, nomor NIK, kemudian ada kelas yang diajar, lama mengajar dan sebagainya. Ini bisa harus diisi, ya ubah atau lengkapi. Nah, untuk nama ini disable ini diambil dari data Dapodik. Kalau NIK, contoh misalkan ini 16 digit diisi manual. Kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini adalah nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp. Ya, ini wajib terhubung dengan WhatsApp nomor teleponnya. Kenapa? Karena nantinya untuk biasanya ya untuk pengumuman apapun itu, baik kelulusan selain notifikasi di aplikasi, di blasting juga ya melalui WhatsApp, atau pengumuman untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya ini di blasting melalui WhatsApp. Begitupun juga dengan akan tetapi alangkah lebih baiknya ya jika dilampirkan dan diunggah untuk kelengkapan dokumen kegiatan guru penggerak ini. KTP ini wajib diisi, sudah jelas KTP wajib diisi ya, tinggal diklik di sini unggah ya, statusnya belum, klik unggah. Nah, kemudian di sini ada catatan untuk KTP. Bapak dan Ibu harap perhatikan catatannya ya. Pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Artinya nama di KTP itu sesuai dengan nama yang ada di biodata yang diambil dari Dapodik tadi. Kemudian pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isikan tadi pada saat pengisian biodata. Kemudian pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur ya. Jelas di sini tidak blur. KTP-nya itu ukurannya sebetulnya kalau ukuran panjang kali lebarnya itu bebas ya, asalkan bisa dilihat di layar komputer. Nah, acuannya itu aja ya, bisa dilihat di layar komputer, jelas tidak blur. Artinya jelas tidak blur ini dari sisi foto ya, foto wajahnya, kemudian biodatanya itu tidak blur atau tidak buram gitu. Kameranya tidak perlu yang bagus-bagus, yang medium pun atau yang low pun bisa, asalkan tulisannya terlihat di KTP-nya. Kemudian pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu ketika memfoto KTP jangan sampai terbalik. Terbalik di sini bukan depan dan belakang ya, tapi atas dan bawah. Jadi posisi foto dan posisi KTP-nya jelas gitu berdiri, bukan terbalik kepalanya di bawah, kemudian bagian bawahnya ada di atas, tidak seperti itu. Itu untuk memudahkan tim verifikasi. Nah, kemudian di sini ya cara mengunggah KTP-nya tinggal diklik di sini unggah KTP, dan di sini ada ketentuannya. Minimalnya itu 20 KB, maksimalnya 1,5 MB. Nah, di sini ada file size atau ukuran filenya. Nah, biasanya kan HP zaman sekarang itu bagus-bagus ya kameranya. Resolusinya tinggi-tinggi, sekali jepret bisa di atas 3 MB. Nah, itu disetting dulu ya HP-nya. Kalau di foto melalui HP disetting dulu agar ukurannya menjadi di bawah 1,5 MB. Tapi jangan terlalu kecil juga. Kalau di bawah 20 KB itu nanti akan ditolak oleh sistem. Tinggal diklik saja di sini. Kemudian nanti kita pilih foto KTP-nya. Ya seperti ini. Kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, berhasil, statusnya di sini menjadi hijau, selesai. Kalau ternyata KTP-nya salah nih, yang buram yang diunggah, mau diubah, bisa nggak? Bisa. Selama proses pengisian CV ini berlangsung dan belum disubmit, ini masih bisa diubah. Tinggal klik ubah, unggah lagi foto KTP. Kemudian surat dukungan kepala sekolah ini pun wajib diisi. Jadi kalau misalkan di sini belum diunggah, maka statusnya di sini masih tanda seru, belum centang hijau. Ya, kita klik unggah di sini sama ya, pastikan Anda mengunduh template dokumen ini. Jadi template-nya bisa diunduh di tadi ya, di depan ada tombol unduh template itu.
kemudian ada di sini juga sudah disediakan. Ini tinggal diunduh, sudah di print, diisi dan scan, kemudian diunggah dalam format PDF. Jadi kalau untuk surat dukungan ini bukan JPEG, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Karena kan ada juga scanner ya, begitu di scan hasilnya atau outputnya itu menjadi gambar, menjadi JPEG. Nah itu harus diubah ke PDF. Jadi ini tinggal diklik. Nah kemudian nanti surat dukungannya tinggal diunggah. Ini juga sama antara 20 KB sampai 1,5 MB. Kemudian simpan, selesai. Kalau mau diubah tinggal klik di sini ubah. Kalau mau lihat tinggal klik lihat. Nah, setelah 2 dokumen penting ini diisi, Bapak Ibu nanti silakan bisa mengunggah surat rekomendasi. Tapi statusnya di sini tidak wajib ya, tidak wajib. Ini tinggal diklik unggah, kemudian sama seperti yang tadi surat dukungan. Nah, setelah itu kita lihat di sini, nah statusnya di sini sudah hijau. Nah, kalau informasi umum, ya informasi umum dan juga dokumen penting di sini sudah dilengkapi, sudah hijau. Di beranda, di sini Bapak Ibu kembali ke beranda, ya. Untuk langkah 1 pengisian CV di sini menjadi centang. Yang belum kita lakukan di sini adalah mengisi esai. Mohon izin Pak Kansiana untuk memperhatikan waktu ya, 10 menit lagi. Siap. Nanti kita elaborasi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Siap. Tinggal 1 langkah lagi yaitu pengisian esai. Nah, Bapak dan Ibu untuk pengisian esai di sini ya sama, tinggal diklik kartu esai di sini ya, pengisian esai, tinggal diklik. Nah, kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu di sini adalah informasinya ya, dipastikan dibaca dengan seksama mengenai tata cara atau aturan pengisian esai ini. Ini sangat penting ya. Pertama, pengisian esai ini akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu ya mohon izin ya, jika Bapak dan Ibu esainya misalkan jawaban-jawaban itu adalah hasil copy paste dari internet atau misalkan sebagian besar itu sama ya dengan kontennya yang ada di internet atau di mana itu, nanti bisa dicek ya, bisa dilacak oleh panitia, oleh sistem ya secara otomatis, ini nanti bisa didiskualifikasi. Ya, karena di sini esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Kemudian jawablah semua pertanyaan yang ada dan berurutan ya. Nanti saya tunjukkan ini harus berurutan. Kemudian periksa kembali jawaban Anda setelah yakin, tekan tombol simpan. Peserta seleksi, nah ini yang penting juga. Peserta seleksi ini dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi di setiap tahapan. Ya, baik itu dalam bentuk rekaman, screenshot atau tangkapan layar, itu dilarang disebarluaskan ya melalui media sosial seperti Instagram, YouTube dan lain-lain, maupun media lainnya. Nah, jika disebarkan maka nanti akan didiskualifikasi. Ini untuk setiap tahapan seleksi. Ya, baik pengisian esai misalkan pertanyaan-pertanyaannya Bapak dan Ibu capture kemudian dibagikan di media sosial atau ke teman-teman lain melalui WhatsApp, nah itu tidak diperbolehkan. Atau pada saat nanti lolos di tahap 1 di seleksi wawancara maupun micro teaching, Bapak dan Ibu merekam kemudian diunggah ke YouTube, nah itu akan sangat berpotensi untuk didiskualifikasi dan pasti ditindak untuk didiskualifikasi. Ini kemudian diklik ini centangnya ya, diklik bahwa menyatakan Bapak dan Ibu siap dengan segala konsekuensinya, mulai mengerjakan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya menjawab pertanyaannya ini harus berurutan. Ini hanya contoh saja ya. Ini contoh-contoh pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu di sini kan untuk pertanyaan 1 ini bisa diisi ya, dilengkapi. Tapi pertanyaan kedua, ketiga dan sebagainya masih bisa diisi. Ini wajib berurutan, harus berurutan. Ya, dilengkapi, kemudian dilengkapi seperti ini, ada batasan minimalnya, ada batasan maksimalnya, nanti silahkan diisi. Kalau sudah, klik simpan, ya diklik simpan, baru nanti tinggal lanjut ke langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tata cara pengisian esainya itu harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka
sistem tidak akan membuka untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi CV ataupun isai yang langkah kedua, baru nanti tinggal submit, kirim berkas. Ini jangan lupa untuk klik kirim berkas. Ya, setelah selesai klik kirim berkas. Nah, kirim berkas ini menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan langkah 1 dan langkah 2. Ya, untuk CV dan juga isai ini wajib diklik. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Jadi ini harus sudah centang, ya, sudah centang baru nanti klik kirim berkas. Baik, itu Bapak dan Ibu secara teknis yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk setiap step tadi ada panduannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di panduan SIM PKB, dicari saja di Google.